Shalom, Shalom. selamat malam, selamat jumpa kembali bersama dengan saya bersama dengan kami, saya Pastor Tommy Ringo dan ini istri saya Lina Sibarani dalam program Couple in Love. Oleh karena itu, kepada seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, mari persiapkan hatimu, kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan, di mana dalam program Couple in Love hari ini, malam hari ini, tema kita adalah pacaran atau berpacaran. Jadi kami akan berbagi kisah, karena kami pacarannya 5 tahun lebih ya Mam ya? 5 tahun lebih. Iya, kami pacaran 5 tahun lebih. Setelah pacaran baru kita nikah ya? Iya dong. Setelah nikah 11 tahun kemudian Pacaran lagi. Karena apa? Karena 11 belum punya anak. Iya gitu saudara-saudaraku. Oleh karena itu saudaraku, yuk sebelum kita mulai acara kita, yuk mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan doa sebelum kita menikmati firman Tuhan, istri saya yang pimpin dalam doa. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu Bapa dalam acara Couple in Love Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang mengikuti acara ini Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan, setiap kami Tuhan mendapat berkat-berkat yang luar biasa yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih dahulu sucikan kuduskan kami berdua Bapa. Engkau yang melayakkan kami berdua Tuhan, sehingga kami berdua menjadi alat-Mu Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan-Mu Bapa, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan semuanya adalah guna hormat dan kemuliaan Amin. nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara kami ini ke dalam tangan-Mu. Satu hal yang paling kami rindukan Tuhan, Engkau hadir dan memberkati setiap kami Bapa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Amin. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Ya, amin. yang akan Amin. mengikuti Amin. acara Amin. ini Tuhan. Amin, Bapa. Engkau juga yang mempersiapkan mereka, Yes, amin. menyucikan, menguduskan mereka Tuhan. Amin. Amin, Sehingga Bapa. acara ini tidak menjadi sia-sia Bapa. Amin. Acara ini menjadi berkat bagi setiap mereka Amin. Tuhan. Amin, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji Terima kasih, nama-Mu. Tuhan Yesus Di dalam Kristus. nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai acara kami Yes. ini. Haleluya. Haleluya, Amin. haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Baik saudara-saudaraku, kita akan memulai acara kita. Oleh karena itu, sebelum kita memulai, yuk kita mau menyanyikan satu lagu pujian. Judulnya apa ya, Mam ya? Kalau awal katanya sih, Kasih-Mu mempesona. oh, kasihmu mempesona. Jadi kita akan memulai dengan judulnya adalah Kasihmu Mempesona, di mana judul ini yaitu lagunya Tuhan Kasihmu Sungguh Mempesona ya. Yuk kita mulai ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku.
mempesona diriku. Amin. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi kita katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguhlah Bapa, kasih-Mu mempesona kami Bapa. Amin. Sungguhlah Bapa, kuasa-Mu menggetarkan hati kami Bapa. Kasih-Mu yang Kau limpahkan bagi kami Bapa, lebih dari yang kami perlukan Bapa. Engkau sediakan bagi kami, bukan karena kekudusan kami, bukan karena kesalehan kami, tetapi karena kasih-Mu begitu besar kepada kami. Sehingga Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh mempesona, sungguh menggetarkan diri kami, hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu dan berbincang-bincang Bapa bersama dengan istri hamba, di mana Bapa pada malam hari ini kami berbicara tentang kebenaran firman-Mu dalam hal berpacaran Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang mempersatukan kami menjadi suami istri, dan Engkau juga Bapa mengizinkan kami untuk berpacaran 5 tahun lebih Bapa. Dan setelah itu baru kami menikah Tuhan. Dan bahkan ketika kami menikah pun Tuhan, kami masih pacaran juga Tuhan. Karena Engkau belum mengaruniakan keturunan ilahi kepada kami selama hampir 11 tahun Tuhan Yesus. Dan ketika Bapa di tahun 2012, 11 tahun kemudian, Engkau mengaruniakan kepada kami keturunan-keturunan ilahi yang hebat dan luar biasa. Asanesia Ringo putri kami, dan juga Abraham Yisrael Ringo putra kami. Semuanya karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Pimpin pembicaraan kami kebenaran firman-Mu ini Bapa, sehingga Tuhan Yesus Kristus kami dimerdekakan olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Roh Kudus Maha Guru kami siap menikmati Engkau dan kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kami. Haleluya. Amin. 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 Baik saudaraku, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita masuk ke dalam episode kedua dari program Couple in Love. Nah, di hari Selasa yang lalu kita telah membahas yaitu konsep tentang berpacaran. Jadi berpacaran itu adalah persiapan menuju pernikahan. Jadi pacaran tuh persiapan menuju pernikahan. Nah, kemarin juga kita sudah cerita tentang cinta, kan begitu kan? Cinta. Nah, arti cinta itu di hari Selasa yang lalu kita telah sepakati bersama-sama, definisinya adalah membahagiakan orang yang dicintai sehingga menjadi kebahagiaan bagi kita yang mencintainya. Jadi artinya apa? Kebahagiaan kita ya membahagiakan pasangan kita. Betul. Seperti kandanya, kebahagiaan kanda adalah membahagiakan kamu, Mam. Betul, begitu juga sebaliknya. Kebahagiaan aku itu adalah membahagiakan suamiku. Iya, betul sekali. Itulah cinta. Nah, kita kemarin juga sudah bicara ya bahwa cinta itu bukan berasal dari perasaan. Betul. Ya. Cinta itu bukan berasal dari perasaan loh. Bukan berasal dari perasaan, mood, emosi. Betul. Bukan. Tetapi kemarin sudah kita bahas, kita baca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan cinta itu berasal dari Allah. Dari Allah. Jadi bahwa cinta itu berasal dari Allah, bukan dari perasaan kita. Betul. Jadi selagi Allah ada dalam hidup kita, jadi sebenarnya cinta itu nggak bakal berkurang, nggak bakal hilang gitu. Betul sekali, Mam. Kenapa? Karena kan berasal dari Allah, ya kan? Betul. Nah, jadi cara Tuhan memberikannya juga yang macam-macam, kan gitu kan? Betul. Ya, contohnya kandanya kan, cara Tuhan berikan ke saya, ya lihat rambut kamu yang keriting begini, Mam. Nih. Jadi waktu itu panjang, saudaraku, rambut pacar saya yang menjadi istri saya itu panjang sekali. Nah, itu cara Tuhan, yaitu melalui rambutnya yang kriwil panjang. Waktu di ibadah pemuda GBI Mawar Saron di Raden Saleh, saya lihat, wih, siapa nih cewek ini kok panjang amat rambutnya, kan begitu. Nah, itu adalah cara Tuhan kan. Betul. Gitu, Mam. Nah, waktu kamu lihat saya gimana waktu itu? Kalau aku gimana ya? Kalau saya kan ini ya, ada kurang gaul gitu. Jadi kalau lihat orang itu
nggak pernah langsung seret, pasti banyak pikiran-pikiran negatif dulu gitu. Pertamanya ketemu kita itu adalah di gereja GBI Mawar Saron. GBI Mawar Saron yang sekarang ada di Kelapa Gading. Waktu itu saya ibadah pemuda dan mungkin perdana juga kali ya ibadah di situ. Ya udah, pemudanya memang banyak itu ya, ada ratusan ya. Ya, ada ratusan. Ya udah, saya duduk. Nah, kebiasaan di pemuda itu adalah nggak bisa lihat orang baru karena ada programnya. Dibagi per berbagi kelompok-kelompok, ada pemuda ya, ada 12 kelompok gitu loh, ya. Nama-nama murid Tuhan Yesus. Nah, jadi mereka tuh nggak bisa lihat orang baru. Kalau ada orang baru, aduh udah dilirik-lirik gitu. Nah, saya tuh kan orangnya nggak suka yang begitu, ya udahlah, tapi diam saja sampai ya ibadah berjalan. Tapi sebelum ibadah berjalan terlambat ya waktu itu. Iya, saya terlambat waktu itu. Kucuk-kucuk datang gitu kan, bawa tas, pakaiannya aja lusuh gitu. Habis udah katanya dari puncak ya, Iya, dari betul. acara, terus langsung ikut ibadah. Ya udah, duduk dekat saku ya. Enggak. Iya, jadi saya ada teman berapa saya, ada berapa jarak lah gitu, ya, tapi ada Zaluku sederetan lah, ada ya, Zaluku. Zaluku saat ini pendeta atau gembala sidang di GBI Kota Daud di Harapan Indah, Bekasi. Iya. Terus Ya udah duduk. Nah, yang setelah ibadah ya, setelah ibadah itu ya udah, biasanya setelah ibadah kumpul kelompok dan biasanya itu kelompok-kelompok itu mulai berburu siapa yang orang baru itu, ditarik untuk masuk ke kelompoknya gitu. Ya udah, saya diajak sama Pak Gembala gitu ya. Ya itulah pertama kenalannya. Itulah pertama kita kenalan ya. Jadi waktu itu saudara, saya tuh berat badan saya tuh waktu itu gemuk banget alias kurus. Iya, waktu itu berat saya paling tuh ada ini 45 kilo saudaraku. Jadi pipis lagi Kempot begini gitu. Nah, itulah awal perkenalan kami ya. Itu awal perkenalan kami ya. Nanti ada lagi kisah-kisahnya. Nanti ada lagi kisah-kisahnya ya, betul. Jadi yuk kita kembali lagi ya ke topik tentang pacaran. Nah, pacaran ini sih dari mana sih awalnya adanya gitu kan? Nah, sebenarnya saudaraku, kata pacaran itu sebenarnya itu adalah ini sebenarnya awalnya itu waktu di kebudayaan Melayu, waktu di kebudayaan Melayu itu ada budaya itu memakaikan pacar air. Jadi menggunakan pacar air yang di kuku. Jadi kalau kita sebut, kalau di kampung dulu namanya, ketepatan saya dari sana saudaraku, dari Langkat, namanya inai. Ya kan? Inai. Nah, itu di mana kalau itu nanti ada dua orang muda-mudi yang ketahuan, dalam tanda kutip ketahuan saling tertarik oleh keluarganya. Nah, biasanya itu sang pemuda, di sini bacakannya, mengirimkan sinyal tertariknya dengan mengirimkan tim pembaca pantun. Jadi nanti dikirim tuh tim pembaca pantun ke rumah si pemudi tadi. Ke rumah si cewek. Si cewek ya. Pemuda pemudi kayaknya. Betul, ya, si cewek. Nah, baru berpantun tepat di depan halaman rumah sang gadis. Nah, kalau si sang gadis menyambut pantun sang pemuda dan keduanya ingin terus meneruskan hubungan mereka, maka orang tua keduanya itu memberikan pacar air. Nah, daun pacar air tadi di tangan keduanya atau inai. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda bahwa mereka keduanya telah memiliki hubungan. Gitu, memiliki hubungan. Ya. Nah, jadi karena mereka sudah dipasang inai atau pacar air tadi, nah itu udah tandanya bahwa mereka ini berdua telah memiliki hubungan. Nah, dan ini inai ini dia akan bertahan lama. Betul kan? Iya. Nah, itu bisa kalau di kuku tuh bisa sampai 3 bulan. Nah, artinya apa? Artinya jika sampai inai atau pacar tadi di tangan mereka hilang dan belum juga ada lamaran atau konfirmasi lebih lanjut, maka si gadis berhak untuk memutuskan hubungan tersebut dan menerima pinangan lelaki lain. Jadi makanya pas kan sebutnya pacar. Dari inai itu inai, tadi, pacar dari daun yang pacar yang ditaruh di kuku. Iya. Kalau di kampung kami sih dulu ya, saya itu dari Siantar, memang rata-rata kalau orang yang mau menikah itu dipasangin itu sih. Pasangin inai, tapi karena udah mau menikah gitu loh, bukan karena pacaran. Iya, gitu. Jadi itu makanya
dia hanya 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan baru dilamar. Baru tak lama kemudian baru mereka menikah. Makanya tadi kita sepakati berpacaran adalah persiapan menuju pernikahan, ya kan? Gitu. Nah, kalau di dalam itu dalam konteks Indonesia. Nah, kalau di dalam konteks ini, dalam konteks apa? Dalam konteks Eropa. Nah, jadi pacaran itu baru ada di dunia Eropa. Itu adalah setelah Perang Dunia Pertama. Jadi kurang lebih ya di tahun 40 lah ya, 1940 gitu ya. Nah, di mana laki-laki itu di mana kalau pada zaman dahulu hubungan laki-laki dan perempuan itu bersifat formal. Di mana laki-laki harus datang mengunjungi pihak perempuan dan keluarganya jika ingin menjalin suatu hubungan. Nah, bahkan di era abad ke-17, nah hingga abad ke-18 itu perempuan itu tidak boleh bepergian sendirian tanpa ditemani keluarga. Kalau sudah berpacaran? Waktu zaman dahulu. Memang ini. Iya, di abad 17 sampai 18 itu mereka tidak boleh. Iya. Makanya laki-laki yang berkeinginan untuk menjalin hubungan dengan seorang perempuan harus menjumpai keluarga perempuan tersebut dan secara formal memperkenalkan diri serta meminta izin untuk berhubungan dengan perempuan tersebut sebelum mereka dapat melangkah ke hubungan yang lebih jauh. Nah, tetapi karena begitu, nah banyak dijodohkan seperti Siti Nurbaya, iya kan, banyak yang dijodohkan Siti Nurbaya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya terbentuklah pacaran. Jadi sebenarnya pacaran itu akhirnya apa? Adalah pemberontakan terhadap tradisi perjodohan yang ada pada waktu itu. Jadi mereka akhirnya berontak, masa terus dijodohin, masih dijodohin gitu kan? Nah, karena apa? Karena pada masa itu, pada masa masyarakat barat pada era itu, orang tua itu mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan pasangan untuk anaknya, sehingga hak-hak dan pilihan anak tidak dihargai. Bahkan pernikahan bisa terjadi tanpa cinta dan ketertarikan. Nah, karena apa? Pernikahan adalah sebuah perjodohan antara dua keluarga. Nah, jadi karena itu, makanya akhirnya mereka berontaklah. Makanya akhirnya apa? Terjadilah pacaran seperti sekarang ini di dunia Eropa atau Barat, yaitu pacarannya kebablasan. Karena apa? Karena sebagai bentuk pemberontakan mereka terhadap tradisi perjodohan yang ada pada masa itu. Nah, tapi awalnya pacaran itu adalah cara untuk menemukan pasangan yang tepat untuk menikah. Itu awalnya, gitu loh. Nah, itu awal-awalnya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, ya akhirnya pacaran akhirnya bergeser. Artinya jadi bergeser maknanya dan akhirnya sering sekali disalahgunakan. Betul. Kan begitu kan? Itu dia. Nah, jadi kalau bagi rekan-rekan yang sedang berpacaran, ngerti dulu konsep pacaran tadi. Jadi kalau contohnya masih muda, masih belia, belum ada niat untuk segera menikah, ya jangan pacaran dulu, kan gitu Mamnya. Iya, jangan pacaran dulu. Artinya gimana? Ya bangun saja komunikasi, kan begitu kan? Ayo bangun komunikasi, kan gitu. Nah, seperti kayak kita, kenapa sih pacarannya 5 tahun lebih, kan gitu kan? Ya karena dulu kita belum tahu, nggak ada yang ngajarin. Betul, belum tahu. Iya, kami 5 tahun lebih pacaran itu karena tidak ada yang memberitahukannya kepada kita ya Mam ya. Makanya kami akhirnya apa? Kami akhirnya ya pacarannya 5 tahun lebih, kan gitu. Nah, oleh karena itu gimana sih pacaran itu yang benar, kan gitu kan? Nah, kita baca dulu deh satu ayat ya, firman Tuhan ya. Itu di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22. Nah, ini asik juga nih. Timotius 2 ya, ayat 20 sampai 22. Ini ya. Iya, monggo silakan Mam. Saya yang baca. Oke. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 22. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Iya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat,
ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin. Jelas sekali sini dikatakan ya. Di sini diberikan analogi, katanya di dalam rumah yang besar itu bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Jadi betul, ada emas, ada perak, tetapi juga ada juga terbuat dari kayu dan juga dari tanah, kan gitu. Nah, kalau emas dan perak itu dikatakan emas dan perak itu ya dipakai untuk maksud yang mulia. Sedangkan yang terbuat dari kayu dan tanah itu untuk maksud yang kurang mulia, kan gitu kan? Iya. Ya, jelas ya. Jangan sampai ya kita jadi dari tanah nih ya. Baru dibilang kan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, nih arti menyucikan di sini artinya itu memisahkan. Jadi dia memisahkan dirinya dari hal-hal jahat. Dikatakan apa? Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, yaitu yang terbuat dari apa tadi? Emas dan perak, gitu kan? Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Artinya apa? Nggak mungkin dia dipakai untuk sehari-hari. Pasti digunakan tuh apa? Untuk acara-acara besar, istimewa. Kenapa? Karena dia perabot tersebut terbuat dari emas atau perak, kan begitu kan? Inilah tamu-tamu yang hebat, yang luar biasa. Nah, makanya dibilang di ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nah, kenapa dia bilang jauhi? Karena kembali lagi saudaraku, kalau di dalam di bahasa Yunani, cinta atau kasih itu ada empat ya. Yang pertama itu disebut itu adalah agape, biasanya itu diistilahkan dengan kasih tanpa syarat. Yang dua itu adalah phileo atau philia, itu adalah philia atau itu adalah kasih persaudaraan, persahabatan begitu. Dan yang ketiga itu adalah kasih storge. Storge itu kasih seorang ibu terhadap anak, gitu kan. Sedangkan yang keempat itu adalah kasih eros, kasih birahi. Nah, artinya apa? Empat ini, agape, phileo, storge, eros, keempat ini adalah kasih. Dan empat ini juga, rekan-rekan, ini juga berasal dari Allah. Ingat kan? Kasih itu berasal dari Allah, gitu loh. Tetapi ini harus digunakan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan wadahnya, sesuai dengan maksudnya. Ingat, sesuai dengan maksudnya. Nah, untuk eros ini harus ada, tetapi ini wadah. Hanya satu wadah untuk tempat kasih eros ini disalurkan, yaitu melalui apa, Mam? Pernikahan. Nah, jadi eros ini, kasih birahi ini hanya boleh itu dilakukan oleh pasangan suami istri. Nah, jadi kalau contohnya anak-anak muda yang saat ini sedang berpacaran, kalau seandainya ada ketertarikan dengan lain jenis, pertanyaannya apakah itu dosa? Nggak dosa. Tuhan juga kok yang menaruh kasih karena itu, Tuhan yang memberikan kasih itu. Yang menjadi dosa ketika apa? Ketika kita jatuh ke dalam godaan seksual. Ketika kita melakukan dosa seksual. Kalau enggak, dia enggak dosa. Iya. Karena seks itu hanya tempatnya itu hanya di dalam hubungan suami istri, di dalam pernikahan, hubungan suami istri. Kalau bukan di situ, sudah dosa. Gitu loh, Mam. Sudah dosa. Nah, makanya dikatakan di sini, jauhilah, apa dikatakan tadi? Jauhilah nafsu orang muda. Nah, artinya apa? Artinya begini loh rekan-rekan. Untuk kita bisa hidup suci, hidup kudus, hidup saleh, itu direncanakan. Itu direncanakan, bukan terjadi dengan sendirinya. Jadi kalau kita doa, melakukan hal rohani, bukankah secara otomatis? Enggak juga.
Jadi kalau kita contohnya banyak Iya. banyak doa, banyak puasa, Ibadah. sering ibadah, melayani, banyak Bukankah berdoa, baca Alkitab, itu tidak menjamin kita bisa hidup saleh gitu. Karena apa? Karena hidup saleh dalam konteks berpacaran itu harus dikatakan jauhilah nafsu orang muda. Artinya apa? Harus kita rencanakan gitu loh, Mam. Jadi kita harus rencanakan. Ya ingat saja waktu kita pacaran dulu kan begitu kan? 5 tahun lebih kita pacaran. Coba bayangkan. Sangat-sangat banyak kesempatan bagi kita untuk melakukan dosa. Karena apa? Ya pertama kamu ngekos, aku juga sempat ngekos. Kan begitu kan? Nah, tapi kenapa? Oleh karena kemurahan Tuhan sampai kita menuju ke pelaminan, puji Tuhan, saya masih perjaka, ya kan begitu. Nah, ini istri saya kalau udah ngomong gini agak sungkan nih. Saya masih perjaka, istilahnya, kamu masih perawan. Nah, kenapa? Karena itu tadi, karena direncanakan. Betul, karena dari awal itu sudah dimasukin ke pemikiran kita. Itu kan? Iya, betul. Kita kan udah sepakat bahwa pacaran itu kan adalah masa pemurnian, bukan masa kemesraan. Ya kan begitu? Dulu kita kan udah sepakat bahwa masa pacaran adalah masa pemurnian, bukan masa kemesraan. Betul. Kan begitu? Makanya kita rencanakan banget. Nah, kan begitu kan? Apalagi, kenapa kita bisa melalui 5 tahun lebih kita pacaran, jadi kita bersyukur, saya masih perjaka, kau masih perawan, begitu kan? Kenapa? Kembali lagi, alasannya adalah karena direncanakan. Betul. Contohnya saudaraku, contohnya, kan kalau saya lagi kos, kalau tidak ada orang di rumah, kamu kan tidak boleh datang. Betul. Ya kan? Kalau kamu lagi waktu kos, saya juga tidak boleh datang. Kalau tidak ada, siapa temanmu tuh? Si Empok. Maksudnya ngomongin kok. Dia manggil si Empok, saudaraku. Saudaranya, gitu kan? Nah, cuman saya juga kos hanya sebentar. Saya kan ya? tinggal di tempat keluarga. Iya, betul. Baru tambah lagi kan, kalau contohnya ke rumah kami gitu kan, ke rumah saya waktu kita pacaran kan, kalau rame-rame. Kalau tidak ada orang kan tidak boleh. Enggak. Kalau tidak ada orang tidak boleh, tapi kalau lagi rame-rame boleh, kan begitu. Nah, artinya kita rencanakan gitu loh. Ada satu kali saudaraku, ya namanya orang pacaran pastilah namanya kepingin ini ya, kepingin contohnya nonton kemana itu, bioskop gitu kan. Nah, saya masih ingat itu kita saya nonton bioskop gitu kan, diajak sama ibu gembala gitu kan, waktu masih pacaran ya. Ya waktu itu dia nonton film apa tuh? Horor. Film horor. Saya kan suka film horor ya. Waktu itu apa ya? Wishmaster. Iya. Gitu. Dan lagi ya pemikiran saya dulu juga ya nggak masalah lah nonton, orang bukan ngapa-ngapain, ya emang sekedar nonton gitu kan, film horor gitu, ya udah nonton. Tapi pulang nontonnya kaca bertengkar. Iya. Masalahnya apa ya? Ya masalahnya masa setan menang saudaraku. Ya ketepatan diajak nonton kan mahasiswa teologi. Kan begitu kan? Mahasiswa teologi diajak nonton, coba. Diajak nonton ke bioskop gitu, nonton bioskop. Iya. Nah, akhirnya waktu kami nonton masa setan menang. Ya saya marah-marah. Cuman kan kalau bagi saya, itu kan cuma film gitu ya. Saya kan dulu begitulah. Ya namanya juga saya kan bukan dari teologi atau pelayanan atau apa, saya nggak ada seperti itu. Jadi ya saya, pandangan saya pasti umum lah pada umumnya orang gitu. Iya, betul. Gitu ceritanya. Iya, terima kasih banyak. Ini ada GBI El Gibor, Shalom GBI El Gibor. Shalom. Iya, mungkin boleh kamu sapa sebelum saya lanjutkan. Ini dia, boleh kamu sapa semua yang di sini. Oke. Ya dong, sebelum kita mulai nanti saya lanjutkan lagi ya. Ya macam-macam. Mayani Shalom, Pak Rudi, Shalom Ibu Maria, Trizai, macam-macam ya di sini ya. Shalom Bapak Yakobus Kristiono, Shalom Chandus Ringo, Shalom Ridawati Siringo-Ringo, Shalom Yohana Rosalinda Siringo-Ringo, Shalom Diana Sari Sotang, Shalom Pudan Bilshan, macam-macam ya, macam-macam. Shalom semuanya, shalom semuanya. Nah, saya mau jelaskan lagi saudaraku. Jadi artinya apa? Artinya kita itu harus merencanakannya.
kita harus menghindari namanya ketika berduaan di tempat yang Sepi. sepi. Kita harus Tuh. sepakat seperti itu. Sepakat seperti itu. Kita harus menghindari tempat yang sepi. Kita harus menghindari istilahnya tempat-tempat di mana tempat-tempat itu mendukung bagi kita untuk berbuat dosa. Betul. Jatuh ke dalam godaan ya. Dan godaan gitu. Makanya kan kalau kami lu pacaran saudaraku, ya akhirnya ya saya bawa kemana contohnya Ibu Gembala? Ya waktu macam-macam. Ya kan begitu kan? Pernah juga saya bawa ke ini, ke bayangkan naik bus dari stasiun Kampung Melayu sampai ke Kalideres, itu hanya naik mobil toh, hanya supaya kami bincang-bincang, hanya cerita toh di dalam bus. Kenapa? Karena kalau seandainya kami bercerita di kos atau di apa, kalau hanya kami berdua kan kembali lagi amat sangat mudah kita jatuh dalam dosa. Kalau bus kan rame, banyak penumpang. Jadi waktu itu jalannya Nggak kemana-mana. nggak kemana-mana. Jadi dari stasiun Kampung Melayu itu stasiun terminal ya, Iya, terminal Kampung Melayu sampai Kalideres. Udah balik lagi. Balik lagi cerita di mobil ya sampai Kalideres, cari minum, makan, cemilan. Nanti setelah itu balik lagi naik bus. Jadi begitu cara kami untuk menghabiskan waktu pacarannya kan gitu kan. Iya. Nah, ada lagi sekali waktu baru ke rumah keluarga. Jadi ke rumah keluarga. Jadi artinya apa? Rumah keluarga pun harus lagi rame. Tuh. Kalau lagi sepi jangan gitu. Jadi harus direncanakan gitu loh, direncanakan. Nah, apalagi waktu berikutnya. Berikutnya itu lagi adalah ini. Pernah sekali waktu Ibu Gembala ini saya bawa ke lokalisasi Tanah Abang ya. Lokalisasi Tanah Abang dulu yang di rel ya kan. Di rel itu pernah saya bawa dia. Jadi kami dari atas jembatan, saya bercerita sama Ibu Gembala, Lin, saya bilang, kamu lihat mereka semua yang ada tenda-tenda kecil begitu, apakah kamu tidak kasihan dengan mereka? Saya bilang, ini adalah jiwa-jiwa yang harus kita layani. Kita ada untuk melayani mereka-mereka. Nah, jadi waktu kami masih pacaran saja, saya sudah berbagi hasrat gitu, sudah berbagi misi, visi untuk melayani. Karena kan tadi kan udah ceritakan tadi, istri saya ini bukan berlatar belakang teologi, bukan. Dia ini orang pekerja gitu kan. Mungkin ada orang PT Parit Padang mungkin yang menonton ini Mama. Jadi khusus PBF, pedagang besar farmasi kan begitu kan. Nah, jadi waktu itu saya memang sudah berbagi visi. Nah, artinya apa? Bagi orang-orang muda yang saat ini sedang berpacaran, coba berbagi visi. Berbagi visi dengan pasanganmu gitu loh. Ceritakan. Gitu kan? Ceritakan. Nah, makanya seperti dulu juga istri saya ini saya bawa, waktu itu saya ketua penginjilannya, ketua penginjilan GBI ya Di Pemuda. ngomongnya agak kencang Mama, bukan kita berdua ini kan gitu kan. Nah, saya dulu ketua penginjilan pemuda Mawar Saron. Nah, jadi akhirnya apa ya, istri saya ini saya ajak juga untuk terlibat gitu loh, terlibat di dalam pelayanan. Nah, jadi terlibat di dalam pelayanan tujuannya apa? Itu tadi saya sedang berbagi visi, berbagi hasrat saya terhadap jiwa-jiwa. Jadi saya bawa gitu kan, saya bawa. Nah, sekali waktu ya namanya kita kan manusia kan begitu kan. Artinya gini, ketika namanya kita melaksanakan misi itu kan kita kan pergi ke ke tempat-tempat wisata, itu kan perlu uang. Jadi di Pemuda Mawar Saron itu dulu kita dibagi tuh. Jadi ada yang berangkat ke Ragunan, Taman Mini, Ancol, Monas gitu kan. Nah, itu dibagi 4 kelompok. Jadi itu naik bus apa itu? Metro Mini gitu kan. Nah, ini istri saya sudah saya ajak gitu kan. Ya, ketika sedang pengumpulan dana, ya ketika tim lagi cari dana, ya biasalah kami berdua juga setelah selesai ya kami berjalan berdua. Nah, waktu itu belum ada yang tahu kita pacaran ya, Mama. Nah, ketika itu kami lagi gandengan. Nah, nyebrang gitu. Ya? Iya, nyebrang. Nah, waktu pas mau nyebrang,
Ternyata dari dalam mobil Mereka lewat. ada tim pencari Pencari dana. dana yang lewat. Mereka bilang, "Cih, yuk Kak Tommy pacaran ya sama Kalina," gitu kan. Malu nggak? Malu bener gitu kan. Nah, tapi akhirnya apa? Akhirnya di Pemuda tahu gitu, dan ya kita akui bahwa kami memang berpacaran gitu loh. Jadi artinya apa? Kembali lagi, jauhilah nafsu orang muda, artinya kita harus merencanakan untuk hidup suci. Nggak bisa enggak. Iya. Bukan karena kita banyak doa, kita tiba-tiba nanti suci. Kita banyak baca Alkitab, tiba-tiba kita suci. Ketika kita aktif dalam pelayanan, tiba-tiba kita hidup suci. Enggak. Makanya banyak yang terlibat Iya, dalam pelayanan kan banyak juga yang jatuh dalam dosa seks ya. kan. Betul, Banyak. betul. Banyak loh yang jatuh dalam dosa Iya, seks. banyak. Banyak banget. Kenapa? Karena dia kira kalau terlibat dalam pelayanan, dia otomatis sepertinya kebal terhadap godaan. Enggak juga. Banyak. Sekali waktu kami pacaran pulang dari ibadah, kami pergi ke taman gitu. Tapi tamannya rame. Jadi bukan taman sepi gitu kan. Nah, ketika kami lagi duduk berdua, tiba-tiba ada kakak rohani kita lewat, pimpinan kita. Ngapain di sini? Pacaran, dia bilang gitu kan. Nah, saya cara ngomongnya ya, secara pribadi, saya sedikit tersinggung gitu kan. Karena saya kan tidak melakukan apa-apa. Hanya duduk bersama, yang ngobrol di bangku taman, banyak orang dengan lampu terang, bukan di tempat remang-remang. Tapi cara ngomongnya itu seolah-olah kami sedang melakukan kesalahan gitu. Tahu enggak, orang yang ngomong itu, yang negor itu aktif pelayanan, pemusik, singer, WL di gereja. Tapi faktanya apa? Faktanya MBA. Apa ini MBA, Mam? Married by accident. Hamil di luar. Nah, hamil di luar nikah. Kenapa? Kembali lagi, karena dikira kalau sudah aktif dalam pelayanan, terlibat dalam pelayanan, kita udah bebas dari dosa seksual. Enggak. Jadi kita harus merencanakannya. Tidak bisa secara otomatis kita suci. Karena arti suci tadi, saya bilang tadi, itu adalah memisahkan diri. Kan? Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat. Sini, jika seorang menyucikan dirinya. Jadi, pribadi kita, bukan dari Tuhan loh. Karena kata-kata jelasnya, jika seorang menyucikan dirinya. Bukan dikatakan, jika Tuhan menyucikan dirinya. Bukan gitu. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, berarti usaha kita, gitu loh. Jadi artinya apa? Kalau saat ini kita yang lagi nonton ini, yang beribadah bersama dengan kita di dalam program Couple in Love, kita harus tahu itu bahwa hidup kudus, hidup saleh, hidup suci itu direncanakan, gitu. Mungkin ada mau tambahin kamu? Belum. Iya, jadi kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, jadi bagi yang saat ini berpacaran, kalau engkau contohnya contohnya saat ini tergoda untuk contohnya melakukan hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Nah, ini ada Pak Enggi nih. Pak Enggi ini satu kantor dengan Ibu Gembala di Parit Padang. Shalom Pak Enggi. Gitu. Nah, jadi kembali lagi ya. Jadi itu harus direncanakan ya. Jadi bukan terjadi dengan sendirinya. Bukan gitu. Nah, contohnya begini. Tapi gimana nih kalau gue tergoda banget nih. Gue tergoda banget. Nah, kan pernah dalam satu podcast saya jelaskan gimana sih cara menghindari godaan gitu kan, cobaan itu jangan dilawan. Karena apa? Ketika godaan itu kita lawan, dia makin bergejolak di hati kita. Nah, jadi ngapain? Yang harus kita lakukan itu adalah apa? Kita mengalihkan pusat perhatian kita. Kita alihkan pusat perhatian kita kepada hal yang lain, gitu loh. Jadi tiba-tiba kita tergoda begitu. Nah, kita pikirkan aja yang lain. Kita pusatkan pikiran kita ke tempat yang lain. Nah, tapi dia begitu kuat. Bila perlu lari-lari, olahraga. Supaya energinya itu keluar untuk berolahraga. Bukan untuk memikirkan hal-hal yang porno, hal-hal yang melakukan dosa seksual. Bukan seperti itu. Jadi, segera alihkan. Karena itu cara untuk melawan
pencobaan. Nggak ada cara yang lain untuk melawan pencobaan. Jadi kita harus mengalihkan perhatiannya kepada apa? Kepada hal yang lain. Jangan dipikirin, gitu loh. Gitu loh kira-kira orang muda. Nah, ini baru tentang pacaran. Nah, kan gitu. Nah, bagaimana kalau sudah melakukan ini? Kalau sudah melakukan hubungan seks di luar nikah? Kan gitu. Nah, ini minggu depan kita akan membahas bersama-sama apa yang harus dilakukan. Kan gitu kan? Nah, ini hal yang menurut saya hal yang banyak sekali dilakukan. Kenapa saya bilang gitu, Mam? Karena data dari pemerintah untuk anak SMA yang perawan itu, dia bilang itu sudah yang tidak perawan sudah di atas 50%. Waduh. Untuk kota-kota besar loh. Untuk Jakarta, contoh SMP itu sudah 40-an persen tidak perawan. Nah, berarti apa? Berarti ada yang salah. Gitu kan? Ada yang salah gitu. Nah, ini yang harus kita mulai istilahnya kita benarkan posisinya. Karena kemarin kan sudah saya jelaskan, ketika kita keliru mendefinisikan sesuatu, maka kita akan salah mengaplikasikannya. Iya, kita akan salah mengaplikasikannya. Jadi ketika kita keliru mendefinisikan pacaran, maka kita akan salah mengaplikasikannya. Akhirnya apa? Pacaran jadi tempat pelampiasan nafsu birahi kita. Padahal saya mau beritahu tadi kan bahwa eros itu, birahi itu hanya boleh dilakukan oleh suami istri di dalam ikatan pernikahan. Di luar itu adalah perzinahan, dosa perzinahan. Nah, tapi bagaimana kalau udah melakukan ini Pak Gembala gitu kan? Mungkin ada yang ngomong gitu, aduh gimana nih Pak Gembala, aku udah melakukan ini, aku kan dulu kan nggak tahu, namanya aku masih darah muda, gimana nih caranya ini? Nah, minggu depan, Selasa depan kita akan membahasnya bersama-sama apa yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya jangan terikat di situ. Setiap ketemu melakukan hubungan seks. Setiap ada kesempatan melakukan hubungan seks. Jadi artinya apa? Artinya apa? Hubungan pacarannya tadi tidak sehat, Mam. Kenapa tidak sehat? Ya pertama pasti dua-duanya merasa bersalah. Karena melakukan dosa. Kan begitu kan? Kedua, mereka tidak punya istilahnya, mereka sudah tidak pikirkan lagi tentang berbagi visi misi tadi. Betul. Nah, mereka tidak berbagi visi misi lagi. Nah, ini yang harus kita ajarkan. Nah, seperti rekan-rekan kalau lihat di Facebook ada namanya Ibu Flora Sianipar, ini adalah mertua saya. Nah, jadi ini adalah mertua saya. Jadi salah satu tempat kami pacaran adalah rumah Inang Uda ini. Iya, di rumah bapak udanya Li dan Ibu Gembala. Berkunjung ke sana. Iya, di rumah bapak udanya istri saya gitu kan. Itulah tadi Bapak Boyke Sibarani maupun istrinya adalah Ibu Flora Sianipar. Jadi kami di sana. Nah, tapi itu tadi selalu banyak orang karena di rumah dulu ada bapak udanya, ada inang udanya, ada adik-adik, ada Borahan, ada si Intan, ada si Siska. Nah, jadi artinya apa? Kami rame gitu. Makanya kita sampai pernikahan itu, puji Tuhan, kami masih bisa menjaga kesucian kami. Bukan karena keluarga perkasa kami loh, kan gitu kan? Tapi kembali lagi karena direncanakan gitu. Oh iya, ikhtiar. Thanks Pak Gem, Bu Gem, sharingnya sangat-sangat memberkati. Amin, makasih aku. Kan itu pacaran dengan masalah ini ya, maksudnya seks. Nah, kadang nih kalau kita pacaran suka berantem, nah itu gimana tuh? Nah, kalau suka berantem, suka berantem tuh sebenarnya hal biasa kan gitu. Nah, suka berantem itu hal biasa, makanya karena gini kan, masing-masing pasangan, masing-masing kita kan punya opini masing-masing. Kenapa punya opini masing-masing? Karena latar belakang pendidikan kita berbeda, ya kan? Latar belakang didikan orang tua kita berbeda, lingkungan kita berbeda. Nah, otomatis kan masing-masing individu memiliki opini masing-masing. Makanya terjadi gesekan. Nah, bagaimana caranya supaya meminimalisir namanya gesekan itu?
Memang caranya itu adalah apa? Ya, saya contohnya saya harus keluar dari opini yang saya percayai selama ini. Begitu juga contohnya kamu harus keluar dari opini yang kau percaya selama ini. Nah, kita ambil model baru. Jadi bukan model yang sudah ada di saya atau kamu, Mam, di model kamu, tapi kita ambil model yang baru. Model yang baru itu apa? Ya firman Tuhan. Jadi kita ambil tuh firman Tuhan. Jadi artinya apa? Patokan kita itu adalah firman Tuhan, bukan bukan karena dipengaruhi oleh latar belakang kita, cara didikan orang tua kita, lingkungan kita, bukan, tapi kita harus sepakat dulu menyesuaikan dengan firman Tuhan. Karena kita sama-sama keluar dari patron kita masing-masing, kita pun tidak merasa kalah. Ya kan? Kita kan tidak merasa kalah karena kita kan sama-sama keluar. Bukan contohnya kamu ngikutin gue gitu atau gue ngikutin kamu gitu loh, Mam. Pakai gue gitu kan? Bukan gitu kan? Jadi Iya. bukan karena contohnya saya ngikutin kamu atau Iya, kamu iya. ngikutin saya. Kita sama-sama keluar dari patron kita. Berarti Gitu. kalau kita mau pacaran nggak harus nyari orang yang sama dengan kita ya. Benar sekali. Nggak harus yang sama. Biasanya kan kadang-kadang biar nggak banyak perbedaan, nggak banyak berantem, mending gue cari yang sama lah yang Iya. itu. Jadi nggak harus juga ya. Iya, betul. Bahkan sebenarnya tidak harus sama tentang minat. Karena apa? Karena bukan itu yang menentukan kita cocok atau tidak cocok gitu loh, Mam. Tapi yang membuat kita cocok itu apa? Itu adalah hasrat kita. Jadi arti hasrat kita itu adalah visi kita bersama yang kita bangun bersama. Betul. Itu. Jadi kalau kita lakukan itu enak kok. Enak sekali berpacaran itu. Gitu. Jadi ayo bagi yang laki-laki keluar dari Zonanya. apa? Dari zonamu. yang perempuan juga, juga harus keluar dari zonanya. Nah, Berarti- kita cari model baru. Berarti saat kita berpacaran itu kita memang udah mempunyai suatu kesepakatan ya. Iya, betul. Hmm. Nah, kesepakatannya adalah apa? Firman Tuhan. Jadi alat Betul. koreksi kita itu adalah firman Tuhan. Jadi bukan lagi opini saya menjadi koreksi kamu, atau bukan opinimu menjadi koreksi saya, tetapi firman Tuhan. Betul. Gitu. Jadi waktu sudah lakukan gitu kan enak. Sampai rumah tangga ya. Sampai rumah tangga. Nah, itu konsep itu sampai rumah tangga kan. Gitu. Kita aja udah 19 tahun ya, Mam ya. Betul. Iya, 19 tahun kayak menikah gitu kan. Tetapi ya karena berkat kemurahan Tuhan, bayangkan kami 11 tahun loh gak punya anak. Tapi puji Tuhan ya sampai hari ini kami bisa terus bersama. Gitu kan. Jadi bukannya kemana-mana gitu loh. Gitu. Jadi kurang lebih begitu loh rekan-rekan ya. Iya, mungkin aku tambahin. Oh udah ya. Jadi kurang lebih begitu rekan-rekan. Nah, jadi untuk Selasa depan kita akan membahas yaitu ketika di masa pacaran udah sempat melakukan hubungan seksual. Sudah melakukan hubungan di luar pernikahan. Nah, bagaimana sih mengatasinya gitu kan supaya kebiasaan itu tidak mengikat, karena percayalah, karena biasanya ketika dilakukan kita merasa bersalah. Tapi ketika kita merasa bersalah minta ampun sama Tuhan, tapi ketemu lagi sama pacar, lakukan lagi. Gitu-gitu terus. Karena apa? Udah terikat. Betul. Udah terikat. Nah, gimana cara melepaskannya? Nah, itu yang akan kita nikmati bersama di hari Selasa. Iya, di hari Selasa. Di hari Selasa Minggu depan jam 8 malam ya. Karena kita memang berusaha untuk ketika kita melakukan ini, kita hanya melakukannya untuk 1 jam saja. Baik ya, itu saja. Terima kasih banyak. Kita akan nyanyikan lagu ini. Nanti istri saya pimpin kita dalam doa. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona. Setelah itu nanti istri saya pimpin dalam doa. Oh iya, bagi rekan-rekan yang rindu, mungkin ada mau sharing, ada yang mau bertanya, ada yang mau konseling, silahkan hubungi messenger dari Tahta Daud Channel ya. Silahkan hubungi messenger dari Tahta Daud Channel. Nanti ada tim, bila perlu nanti saya dan istri akan terlibat di dalamnya untuk menelepon saudara. Jadi kami bukan ngechat ya. Jadi artinya kami kurang cepat mengetik, saudara, lambat. Makanya kami biasanya nanti kami akan telepon ketika ada dari saudara yang ingin sharing, ingin bincang-bincang, ingin didoakan.
Oke, itu saja ya. Yuk, kita nyanyikan lagu ini, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. katakan sekali lagi, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. ku sembah
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa kami. Kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Kalau acara kami Bapa boleh terjadi, boleh ada, kami percaya itu semua adalah karena perkenanan-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan Bapa itu bertumbuh di hati kami Tuhan. Itu berkuasa mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk poin-poin yang telah kami dapat pada malam hari ini Tuhan. Bahwa kekudusan Tuhan, bahwa hidup suci itu Tuhan harus direncanakan di dalam pemikiran kami Tuhan. Tidak bisa hanya karena kami berdoa, tidak bisa juga hanya karena kami melayani Tuhan, tetapi pertama-tama itu adalah harus ada di pemikiran kami Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika godaan itu datang Tuhan, kami dapat menghalaunya Tuhan, kami dapat lari daripadanya. Dan semuanya Tuhan adalah karena kekuatan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah mengikuti acara ini bersama dengan kami Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin akan berpacaran, begitu juga yang sedang berpacaran, bahkan juga Tuhan yang telah menikah. Mari Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati setiap mereka. Amin. Engkau melindungi setiap mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa daripadamu Tuhan. Sehingga di dalam pergaulan mereka, mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam masa pacaran dan mungkin juga telah menuju ke pernikahan Tuhan Yesus Kristus. Engkau campur tangan Tuhan. Engkau bentuk mereka lebih lagi Bapa, untuk mereka lebih mengerti Tuhan pedoman-pedoman di dalam berumah tangga Bapa. Sehingga ketika mereka berumah tangga Tuhan, rumah tangga mereka Tuhan adalah rumah tangga yang mengasyikkan, yang menyenangkan, bukan rumah tangga yang menjadi neraka di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rumah tangga Tuhan, yaitu pernikahan-pernikahan. Engkau juga Tuhan memberkati setiap pernikahan, setiap rumah tangga Bapa. Mari Tuhan, pernikahan yang saat ini mungkin rasanya seperti di neraka, Engkau berkati, Engkau campur tangan Tuhan, Engkau ubahkan Tuhan, sehingga pernikahan itu Tuhan kembali menjadi pernikahan yang menyenangkan, pernikahan yang mengasyikkan, di mana di dalam pernikahan ini justru kasih-Mu Tuhan dirasakan dan dinikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang menjagai, Engkau yang melindungi pernikahan-pernikahan Tuhan. Engkau jauhkan Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan bagi-Mu, dari perselingkuhan-perselingkuhan, dari perbedaan-perbedaan yang dapat menyebabkan perceraian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kasih-Mu lah Bapa yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Pastor Tommy Ringo Bapa, yang telah membagikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Engkau terus berkati dia, Engkau terus perlengkapi lebih lagi Tuhan. Dan semuanya adalah guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan banyak jiwa yang diberkati dan dimenangkan untuk Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Acara kami telah usai Tuhan, tapi kami tahu Roh Kudus tidak akan pernah berhenti bekerja bagi setiap kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Segala kemuliaan,
segala keagungan, segala kehormatan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan kami yang dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Usai sudah acara kita pada malam hari ini dalam program Couple in Love. Kok aku susah mulu ya bentuk love-nya? Gini Mama. Oh iya gini. Atau Couple begini in juga love. boleh Iya gini Mama. aja kali ya. Kekinian ya, Couple in Love. Baik. Korea-Koreaan gitu. Yoi. Jadi puji Tuhan, terima kasih banyak Ya, terima kasih untuk semua yang udah bilang. kepada Semua seluruh yang telah mengikuti acara ini. Biarlah kiranya semakin diberkati, Amin. mendapat mendapat inspirasi, mendapat pemikiran-pemikiran yang baru di dalam berpacaran, berumah tangga, bahkan ya berkehidupan lah. Maksudnya kehidupan di dunia ini. Iya, betul saudaraku ya. Jadi jangan lupa ini setiap hari Selasa. Ya, Selasa jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Betul, Jadi ya. kalau waktu Indonesia bagian tengah berarti jam 9. Nah, bagi waktu Indonesia bagian timur berarti jam 10 malam. Waduh. Iya, berarti makin malam makin asik. Makin asoy. Pembahasannya. Iya, pembahasannya makin asik. Kan begitu kan, Mam? Betul. Iya, jadi di hari Selasa depan kita akan membahas yaitu pacaran yang sudah terlanjur melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Nah, gimana sih kita? Jadi bukan tidak bisa juga dipulihkan. Iya, gitu. Karena Tuhan kita itu hebat. Jangankan yang rusak ya, yang hidup saja yang mati saja dia hidup, kan apalagi yang rusak. Aduh, Betul, gampang. Betul. Baru juga seperti tadi sore saya dapat tentang perubahan. Perubahan itu ada 3 dia bilang. Nambah lagi nih. Jadi kita udah harus pamit nih sebenarnya. Perubahan dia pertama disebut change. Change is personal. Artinya perubahan itu adalah memang harus diri kita yang berubah, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Memang harus personal diri kita sendiri. Jadi memang ada niat, ada komitmen gitu. Iya, betul. Itulah change is personal. Berikutnya juga adalah change is possible. Artinya dapat. Jadi kalau contohnya bagi pasangan pacaran yang sudah melakukan hubungan suami istri mau bertobat kembali kepada kasihmu mula-mula kepada Tuhan Yesus, untuk bertobat itu dapat kok, karena tadi sebenarnya change is possible. Dan yang ketiga dari perubahan itu change is profit. Artinya apa? Profitable, artinya menguntungkan kok. Menguntungkan bagi kita yang mau berubah. Betul. Gitu. Nah, nanti kita nikmati ya hari Selasa. Yuk, jangan lupa dibuat alarmnya di handphone. Betul. Dibuat alarm ya supaya jangan ketinggalan gitu ya. Baik, itu saja saudaraku. Sekali lagi, selamat malam, selamat berjumpa kembali di hari Selasa depan bersama kami suami istri. Saya Pastor Tommy Ringo. Saya Lina Sibarani. Dalam program Couple in Love. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.